Mengapa kita mempelajari dua bahasa? Karena sekali lagi sesuai dengan pengantar di awal, jadi materi Alpro ini untuk kelas itu bersifat lebih umum ya, bersifat lebih umum, menggunakan berbagai kasus bahasa pemrograman, terus kemudian tidak tidak apa ya, bisa dibilang tidak konsentrasi pada salah satu bahasa pemrograman saja gitu ya. Jadi lebih umum, saya akan membahas secara umum, ada bahasa ini, itu, dan seterusnya. Lalu kemudian fokusnya kita menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Python dan C. Sedangkan di kelas lab, yang labnya, praktikumnya, itu khusus Python. Ya, jadi untuk yang skill itu hanya menggunakan Python. Tapi kalau yang di kelas itu ada dua bahasa. Mengapa dipilih dua itu? Nanti kita akan lihat bahwa merupakan perwakilan dari yang satu bersifat interpreter, yang satu bersifat compiler. Gitu. Jadi Anda tidak hanya mengenal satu saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, nanti pada saat saya menjelaskan, kalau Anda merasa mau bertanya, langsung saja gunakan mikrofon, jangan gunakan chat. Anda bilang aja, uh, Anda mau bertanya apa, begitu ya, bisa Anda jelaskan. Gitu. Jadi tidak usah chatting. Kita mulai dari mengingat bahwa Anda mempelajari algoritma pemrograman itu mulai dari yang namanya masalah atau problem ya. Problem ini dimulai dari problem yang berkaitan dengan komputer. Artinya Anda mendapatkan kasus yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dikerjakan di komputer. Misalnya Anda diminta untuk membuat sebuah sistem lomba atau misalnya Anda membuat sistem untuk pendataan pasien misalnya atau pendataan bencana alam misalnya. Nah, sifatnya harus bisa dibuat secara program gitu ya. Nah, berarti Anda bisa mulai melihat, oh ini masalahnya saya harus mencatat apa, harus menyimpan apa, dan bagaimana membuat programnya. Maka dari masalah itu Anda mulai lanjut ke solusinya bagaimana. Algoritma apa yang harus saya pakai? Caranya bagaimana gitu ya. Mulai dari persiapan bahasa pemrograman yang harus Anda pilih, atau mungkin Anda mulai merancang algoritmanya menggunakan flowchart ataupun pseudocode. Lalu kemudian ketika sudah siap, maka silakan di-coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, lalu kemudian mulai di depan komputer dan hasilnya menjadi program utuh yang bisa Anda jalankan gitu ya. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Masih ada satu lagi sebenarnya setelah program jadi, yaitu maintenance. Maintenance ini penting, program itu tidak mungkin ada tanpa bug ya. Jadi pasti nanti akan ketemu aja bug-nya dan perlu di-update gitu. Jadi kalau Anda lihat, Anda sudah biasa pakai Android, mungkin selalu ada update di Google Play Store, itu adalah salah satu bentuk maintenance. Ada peningkatan fitur, ada perbaikan-perbaikan ya, yang tadinya error dan sebagainya, itu selalu diupdate, tidak pernah berakhir. Bisa dibilang siklus software itu tidak pernah berakhir. Nggak ada yang bilang, oh program ini sudah selesai ya sudah, itu nggak ada. Jadi pasti akan bisa dibilang pasti akan selalu update. Nah, disinilah konsentrasi kita yaitu pada bagian programming. Jadi hari ini kita akan masuk ke bagian programming ini. Nah, programming yang pertama bahasa pemrogramannya adalah Python ya. Ini sebagian besar dari kalian sudah tahu, yaitu pada saat materi sebelumnya, yaitu pengantar teknologi komputer ya, teknologi komputer Tekom. Nah, Python sudah diajarkan, jadi nanti akan lebih saya lebih konsentrasi ke bahasa C ya. Jadi dibandingkan dengan Python-nya. Nah, Python dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 91, sudah lama sekali. Dan kemudian di sini Python sampai sekarang masih ada dan terus dikembangkan ya oleh Python Foundation ya, Python Software Foundation, dan bersifat gratis. Nah, Python ini sifatnya interpreter ya. Masih ada yang ingat apa bedanya interpreter sama compiler? Satu saja yang bisa disebutkan bedanya apa antara interpreter dan compiler. Saya mau menunjuk orang atau Anda mau menjawab?
Davin, Dipa, apakah bisa membantu saya? Halo Davin, Dipa. Ya, Pak. Ya. Apa? Satu aja bedanya antara compiler dengan interpreter. Baru cari lagi, Pak. Baru. Ya. Yang lain boleh membantu? Siapa yang mau membantu saya? Ini Sotavi Paul ini siapa ya? Halo? Sotavi Paul? Nimo berapa ya? Sotavi. Ini siapa ya? Sotavi, nggak ada. Saya keluarkan ya. Yang lain, Sevanya. Ya, Pak. Ya, apa bedanya? Bedanya kalau compiler tuh tanpa butuh kode sumber, Pak. Kalau interpreter butuh kode sumber. Lo kalau nggak ada kode sumber terus ngapain compiler tuh? Lo kan source code pasti ada ya. Lo kalau nggak ada programnya dari mana? Kok bisa nggak ada kode sumbernya? Berarti ngapain dia? Nggak ada programnya berarti. Yang lain? Nggak mungkin kalau nggak ada sumbernya pasti ada source code-nya ya. Kalau nggak ada programnya berarti nggak bisa nggak ada jalan nggak jalan. Oke, siapa lagi? Juan, Dani Suara Putra. Kalau ini kalau interpreter tuh kalau programnya tuh nggak harus dianalisis seluruhnya dulu gitu, bisa satu-satu. Terus kalau compiler? Kalau compiler itu harus seluruhnya. Jadi kalau ada yang error itu nggak tahu gitu di mana. Errornya banyak gitu. Kalau errornya nggak tahu gitu di mana letak error. Compiler itu dianalisis seluruhnya. Berarti kalau ada error, berarti errornya keluar semua. Oh iya. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi misalnya Anda punya 100 baris kode. Terus dianalisis semua, ternyata errornya 5. Ya 5-5-nya keluar, itu yang compiler. Kalau interpreter, keluarnya cuma satu-satu. Paham ya maksudnya ya? Iya. Oke, terus yang lain ada lagi yang membantu saya dari sisi outputnya. Dewangga Yuka. Ya, Pak. Ya, ada nggak? Dari sisi outputnya, kamu tahu bedanya? Sebentar. Tadi Davin gimana? Sudah ketemu belum Davin? Ya. Kalau interpreted itu tidak ada objek code-nya. Tidak ada objek code-nya. Kalau interpreter, kalau compiler ada gitu ya. Ya, betul. Tadi siapa? Budi ya? Ya. Gilbert ya. Oke, ya itu salah satu perbedaannya, betul. Terus Davin tadi sudah ketemu belum? Dewangga juga silahkan nyari ya. Kalau compiler butuh linker itu, Pak. Compiler butuh linker, kalau interpreter tidak butuh. Tidak butuh. Dalam menggabungkan bisa dibilang kode begitu, tapi sebenarnya compiler juga butuh penggabungan, tapi mungkin namanya bukan linker ya. Tapi compiler tetap, kalau compiler kan jelas namanya linker.
Tapi kalau interpreter juga tetap butuh penggabungan. Kan kalian juga import kan? Pernah toh di dalam Python pakai import? Ada yang pernah pakai import? Di Python Anda melakukan import sesuatu gitu. Nah, itu kan berarti butuh gabungin gitu. Program kita dengan importnya. Gitu. Jadi sebenarnya tetap butuh. Tadi siapa yang tadi belum? Dewangga ya? Kalau compiler yang jadi exe itu kan Pak ya? Betul. Terus yang interpreter apa? Yang jadi Interpreter apa ya? jadinya apa? Bahasa mesin itu kan Pak ya? Itu compiler. Compiler Oh, itu betul compiler jadi ya? exe kan? Nah, Kalau yang interpreter jadinya apa? interpreter apa ya? Nggak ada gitu. Jadi tidak ada Oh, apa-apanya. Jadi translasinya adalah internal. Jadi hanya di memori saja, hanya di RAM. Ya, jadi sudah cukup. Jadi ada beberapa yang sudah menjelaskan. Yang pertama tadi dari sisi apa namanya errornya ya, penganalisisannya. Itu kalau interpreter itu satu-satu, sedangkan compiler banyak. Berarti keluar semua errornya, yaitu satu ya tadi sudah. Lalu yang kedua adalah dari sisi objek code-nya ya. Objek code-nya ada yang nggak ada. Yaitu kalau interpreter tidak ada objek code-nya. Sedangkan kalau compiler ada objek code-nya, yaitu exe-nya itu. Jadi sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi objek code-nya itu exe-nya. Jadi ketika compiler dia hasilnya exe. Kalau interpreter tidak ada apa-apanya, cuma jalan di memori saja. Terus yang berikutnya tadi ada menjelaskan apa tadi linker ya. Kalau compiler ada linker, kalau interpreter tidak ada. Nah, itu belum tepat 100%. Jadi interpreter juga butuh untuk menggabungkan dengan pihak luar ya, menggabungkan dengan library-nya juga butuh. Lalu Python ini bersifat multi paradigma. Jadi paradigmanya ada, dia bisa prosedural, dia bisa OOP, object oriented, dia bisa fungsional dan lain-lain gitu ya. Lalu sifatnya tetap umum, bersifat umum. Dan dia bisa dijalankan di berbagai sistem operasi ya. Jadi OS-nya macam-macam. Anda mau jalanin di Linux bisa, di Windows bisa, di Mac bisa dan sebagainya ya. Itu Python. Kalau Anda pengen tahu lebih lanjut ya tinggal baca di Wikipedia ya. Jadi Python kenapa simbolnya kok ular 2? Nah, itu silahkan. Saya Python ini komunitasnya besar ya, sekarang terutama di data science ya, terutama di data science. Nah, kalau Anda lihat machine learning, deep learning itu pakainya ini. Terus kemudian apa namanya? Setiap tahun ada konferensinya ya. Di tahun lalu saya ikut di pycon.id, itu konferensi tahunan Python, dan itu tahun lalu karena 2020 itu pandemi jadi online ya. Jadi murah ya. 100.000 dapat goodie bag banyak ya. Saya dapat stiker, saya dapat masker, dapat kaos dan sebagainya. Jadi dikirim terus kemudian pada hari H bisa ikut join konferensinya. Nah, ini Anda juga apa namanya memikirkan juga ya poin keaktifan ya. Jadi di dalam kuliah itu tidak hanya kuliah saja tapi juga ada poin keaktifan dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatannya bisa macam-macam, ada seminar, ada apa berorganisasi dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian Python ini source code-nya disimpan dalam bentuk .py ya. Ekstensinya adalah .py. Lalu kemudian dia bersifat interpreted, ya interpreted berarti pengecekan source code-nya satu baris per baris. Lalu kemudian walaupun interpreter ya, tapi dikatakan di situ Python itu source code-nya juga dikompil, tapi beda compilernya. Nah, bedanya di mana? Kalau selama ini kita tahu compiler itu ketika dikompil, program dikompil, source code dikompil, itu hasilnya exe kan ya. Artinya exe itu adalah istilah lain dalam bentuk bahasa mesin. Bahasa ibunya, bisa dibilang begitu. Dari bahasa Inggris, source code itu kan bahasa Inggris, dikompilasi menjadi bahasa mesin. Bahasa mesin itu berarti binary code, heksadesimal ya, yang sudah tidak bisa diubah kembali, tidak bisa dikembalikan lagi menjadi source code. Jadi kalau sudah dalam bentuk binary, itu tidak akan bisa dikembalikan. Jadi istilahnya bisa dibilang konversinya hanya satu arah. Nah, di dalam Python itu ada compilernya, tapi compilernya itu tidak menjadi bahasa mesin, tapi menjadi bahasa tengah-tengah atau bahasa perantara, atau kalau bahasa Inggris namanya intermediate language, yaitu bahasa level menengah dalam bentuk bytecode. Jadi bukan
biner. Sehingga bisa dikembalikan lagi sebenarnya. Masih ada kemungkinan dikembalikan lagi dari bytecode menjadi bahasa source code. Ya. Tujuannya apa? Kok harus diubah menjadi bytecode supaya lebih cepat? Tapi tidak lebih cepat dibandingkan dengan bahasa mesin. Jadi kalau diadu kecepatannya, Python selalu lebih lambat dibandingkan dengan exe. Dibandingkan dengan bahasa C misalnya. Itu akan jauh lebih lambat. Ya, kenapa? Karena tidak menjadi bahasa ibu. Sekali lagi jelas ya. Nah, kemudian linking tetap ada dengan library yang lain. Ekstensinya adalah .pyc. Tidak menghasilkan executable, translasinya bersifat internal di memori saja. Menurut Wikipedia, Python itu bersifat interpreted sudah ya, high level. High level itu artinya bahasanya mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris. General purpose berarti bahasanya tidak bersifat khusus, dia bersifat umum, bisa untuk apapun gitu ya, bisa untuk membuat program apapun. Lalu dynamically type itu artinya adalah tipe datanya sifatnya dinamis. Tipe datanya nggak ada ya, bisa dibilang tidak ada tipe data, tidak ada integer, tidak ada float, tidak ada str, string, tidak perlu dideklarasikan dulu gitu ya. Variabelnya bebas gitu kan, dan ada yang namanya garbage collector. Garbage collector ini adalah bagian di dalam Python yang bersifat mengoleksi sampah. Sampah apa? Sampah memori. Jadi kalau programnya itu ada memori-memori yang nggak terpakai, itu akan dibersihkan, dipulung, diambili oleh garbage collector. Jadi ada bagian di dalam Python itu yang bisa memulung sampah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hang gitu ya. Supaya memorinya selalu bersih gitu. Di Java juga ada. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dari source code-nya python.py ya. Ini dari source code-nya python.py, terus di bagian interpreter ini ada compilernya. Anda bisa lihat ya, di bagian interpreter ada compilernya. Sekali lagi bedanya apa? Compiler ini adalah compiler bohongan ya, bisa dibilang. Tidak mengubah menjadi exe, tapi hanya mengubah menjadi bytecode. Bytecode ini bisa dibilang sebagai intermediate language. Jadi bahasa tengah-tengah, belum jadi bahasa mesin. Lalu dari bytecode ini akan dijalankan di atas virtual mesin. Nah, terus kemudian digabungkan dengan library-library lain, Anda sering import, nah itu namanya linking sebenarnya. Peristiwanya linking, tapi programnya bukan linker ya, kita nggak tahu apa. Lalu programnya bisa jalan, ini hanya berlaku di memori saja. Jadi hanya di RAM, ya hanya di dalam memori. Tidak berada di output ya, jadi tidak ada outputnya. Nah, terus kemudian sintaks Python itu jauh lebih pendek atau lebih ringkas dibandingkan dengan bahasa C atau Pascal atau Java ya, daripada bahasa-bahasa lainnya bisa dibilang. Pertama, dia mengurangi kurung kurawal. Kalau di bahasa C ada kurung kurawal, itu dikurangi atau diganti, tidak perlu ada begin end ya. Kalau di Pascal ada begin end, itu tidak diperlukan lagi, diganti dengan indentasi ya, tab ya. Kalau Anda pertama kali belajar programmingnya sudah pakai Python, aman-aman aja. Karena sudah biasa, dari awal sudah mulai dari nol gitu ya, Anda mulai dengan tab gitu, jadi sudah tahu. Tapi kalau Anda mulainya bahasa pemrograman yang tidak menggunakan indentasi, seperti saya misalnya belajar Pascal, belajar C, itu agak membingungkan. Karena apa? Di dalam bahasa C dan Pascal misalnya, Java misalnya, tidak ada yang namanya tab gitu. Tab itu ya nggak penting gitu, paham ya maksudnya ya. Jadi tab itu ya silahkan Anda buat tab gitu, nggak masalah dengan tabnya 3 kali, tabnya 2 kali, bahkan tidak di tab juga nggak apa-apa gitu. Jadi bahasa lain, bahasa-bahasa selain Python itu tidak masalah dengan tab. Tapi Python itu sangat sensitif terhadap tab gitu ya. Jadi Anda kalau orang baru pertama kali belajar langsung Python nggak masalah. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur belajar yang lain, terus pindah ke Python kadang-kadang stres loh. Kenapa error? Kenapa tempat saya error? Ternyata tabnya yang salah gitu ya. Bisa dimengerti ya di sini ya. Terus kemudian tidak ada tipe data. Jadi nggak ada bedanya integer, string, float, dan sebagainya. Nah kalau Anda belajar pertama kali sudah pakai itu, ya enak-enak sekali gitu ya bisa dibilang. Nggak pernah mikirin tipe data. Tapi di luar sana
banyak bahasa pemrograman yang strict type ya, yang tipe datanya itu harus ditulis. Jadi Anda harus membedakan antara yang satunya integer, yang satunya float, yang satunya string itu beda gitu. Kalau di Python kan sama. Variabel itu bisa diisi apapun, bisa dibilang. Tipe datanya diganti-ganti juga nggak apa-apa, gitu, nggak error gitu. Tapi kalau di Pascal misalnya, Anda membuat tipe data integer, tiba-tiba diisi koma-koma, error. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang ada untungnya, ada ruginya. Anda belajar Python pertama kali gampang, gitu. Tapi belajar Python pertama kali ternyata tidak cukup gitu ya. Artinya ketika Anda nanti project, ternyata nggak harus pakai Python, misalnya pakai Java. Wah, ternyata beda bahasanya. Jadi di mata kuliah Alpro ini perlu diajarkan, perlu dijelaskan bahwa tidak hanya seperti Python gitu maksudnya. Jangan sampai pikiran Anda itu cuma ngertinya Python doang gitu. Memang gampang Python itu, tapi masih banyak bahasa lain gitu maksud saya. Nanti jangan-jangan Anda cuma bisa Python doang. Nah, ini kan nggak bagus, hati-hati gitu. Jadi tipe data ada yang dideklarasikan, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, terus kemudian fungsi. Nah, fungsi ini antara bahasa C dengan Python sama aja ya. Semuanya sama, punya fungsi. Nah, menariknya Python itu tidak butuh fungsi main. Tidak ada bahkan. Tidak memerlukan fungsi main. Fungsi main ini apa? Fungsi utama. Fungsi utama program. Nah, kalau di bahasa lain, Pascal, Basic, Java, PHP misalnya ya, C++ dan sebagainya, harus ada main-nya. Nah, ini menjadi masalah lagi. Anda belajarnya sudah Python duluan, enak ya, gampang. Tapi begitu Anda tahu loh, ternyata di luar sana tidak hanya Python. Saya harus menghadapi yang lain juga kan. Nah, ini Anda harus perlu membiasakan diri gitu ya. Jadi di mata kuliah Alpro ini Anda tolong perhatikan jenis-jenis ya, bisa dibilang jenis-jenis bahasa pemrograman itu beda-beda gitu. Jangan sampai taunya Python tok, itu yang saya takutkan. Nah, struktur utamanya adalah import modul, berarti Anda mau ngimport library apa gitu ya. Lalu yang kedua fungsi-fungsi yang Anda buat sendiri, lalu main program. Mungkin Anda bertanya, loh Pak katanya nggak ada main. Nah, walaupun saya sebutkan tidak ada main, tapi sebenarnya ada, cuma tidak dideklarasikan secara khusus gitu ya. Nanti akan saya bedakan ketika demo ya, nanti didemokan. Nah, ini contohnya. Saya akan mengubah jadi bentuk ini ya. Bentuk tulisannya. Nah, ini pakai pen. Ini kita lihat, ini kan Anda sudah pernah Python semua, sudah pernah belajar. Ini adalah apa? Fungsi ya. Ini namanya fungsi ya, def ya. Fungsi namanya bubble sort gitu. Terus ini programnya kan. Programnya harus pakai tab nih. Ya, ini tab pertama. Ini tab pertama, lalu ini ada tab kedua ya. Ini tab ketiga. Kenapa harus gitu ya? Karena ini pembedanya Python itu ya, harus pakai tab gitu. Bahasa lain tidak penting loh yang seperti ini ya. Terus kemudian tidak ada titik koma nih ya, semuanya berdasarkan enter. Ya. Lalu kemudian ini satu def ya, satu fungsi itu segini nih. Tidak ada tanda awal dan akhirnya, betul nggak? Nggak ada tanda awal dan akhir, tidak ada kurung awal, tidak ada begin end. Terus kemudian Anda tiba-tiba di baris 18 itu Anda buat lagi, tapi ini bukan berupa fungsi gitu. Nah ini ternyata namanya main, cuma tidak dikasih nama gitu. Nah tergantung ya, karena ada banyak bahasa, jadi ada orang yang suka dengan style kayak gini gitu ya, ada yang tidak suka gitu. Masing-masing punya preferensi masing-masing gitu. Programmer soalnya punya stylenya sendiri-sendiri ya. Nah ini yang penting Anda jangan menutup diri terhadap banyaknya bahasa. Itu yang penting. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam Python nama filenya adalah ekstensinya .py ya ini ya. .py. Lalu kemudian ini nggak ada, ini nggak pakai. Kalau Anda mau import, Anda tinggal import nama filenya. Ya, misalnya Anda punya file namanya mymodule.py, isinya adalah suatu fungsi ya, greeting untuk melakukan hello ya. Lalu kemudian programnya itu tinggal import mymodule, ya mymodule itu ini. Oke, mymodule tapi tidak disebutkan ekstensinya. Lalu mymodule.greeting berarti artinya saya memanggil ini program ini mymodule.greeting itu artinya adalah nama fungsinya greeting. Terus parameternya diganti jadi Anton. Jadi nanti tulisannya adalah hello Anton gitu ya. Paham ya di sini ya. Kalau ada pertanyaan langsung loh ya. Nah,
Ini kalau Python. Python modelnya kayak gitu ya. Terus kemudian bahasa C gimana? Anda sudah biasa Python kan? Sejak semester 1 ya. Nah, bahasa C ini diciptakan oleh Dennis M. Ritchie ya tahun 1972, lebih tua daripada Python. Python baru 91, Anda lihat ya. Sedangkan bahasa C itu 72. Nah, Dennis M. Ritchie ini bisa dibilang menciptakan bahasa C sebagai bahasa ibu atau bahasa nenek moyang dari bahasa-bahasa berikutnya. Seperti C++, PHP, Java, C#, dan lain-lain. Banyak sekali bahasa yang keturunan C, ya bisa dibilang keturunan dari C. Sintaksnya mirip dengan C. Jadi Dennis M. Ritchie ini orang hebat ya yang menemukan pertama kali the C programming language. Ya. Mereka berdua bukunya ini keluar oleh Dennis dan Brian ya. Nah, terus kemudian tahun 972 tahun 89 distandarisasi oleh ANSI. ANSI ini adalah American National Standard Institute, suatu organisasi yang menstandarkan bahasa C ya dan bahasa-bahasa lain ya. Lalu kemudian sifatnya umum juga sama seperti Python dan dimulai dari Unix. Jadi dipakai di lingkungan Linux ya pertama kali. Nah, Windows bisa nggak? Windows juga bisa, tapi beberapa sintaksnya harus mengikuti sintaks Linux ya. Oke, seperti itu. Lalu ini bukunya The C Programming Language ya. Sampai sekarang masih dipakai. Bahasa C ini terus dipakai ya, termasuk bahasa populer bahkan nomor 2 atau kemarin nomor berapa ya? Nomor 2 atau 1. Nah, bahasa C itu disimpan dalam format .c ya, .c ya. Nah, ini terus kemudian dia compiler. Jadi prosesnya itu dicek dulu source code-nya ada error apa enggak, lalu kemudian di linking atau digabungkan dengan library yang dibutuhkan, lalu kemudian ditranslate atau diubah menjadi bahasa mesin. Ini yang dimaksud dengan kompilasi atau compiler ini ya. Bahasa mesin beneran ya, bahasa mesin beneran. Jadi biner. Bisa dibilang biner. Nah, linkingnya itu digabungkan dengan library lain. Lalu menghasilkan executable ya, menghasilkan file executable atau kalau di Windows itu exe. Kalau di Linux mungkin .obj ada juga, .o ya, ada juga .object. Prinsipnya menghasilkan file baru ya. Jadi ada kotorannya, ada file baru yang muncul akibat dari proses kompilasi. Tahapannya lebih panjang dibandingkan dengan Python. Mulai dari source code dalam bentuk .c ya, terus kemudian dilakukan pre-processing. Nih ya, pre-processing namanya preprosesor. Diawali dengan tanda crash nanti kalau di dalam bahasa C ya. Ini nanti awalnya adalah dengan tanda crash. Lalu kemudian menggunakan include library ya. Lalu kemudian dikompilasi, di compilernya ada .gcc, ada .g++ ya. Ini adalah compilernya. Ini Linux ya. Ini untuk berbasis Linux. Lalu kemudian menjadi bahasa assembly. Terus diassemble oleh assembler, diubah menjadi bahasa mesin. .obj.exe gitu ya. Lalu digabungkan dengan library-library lain oleh linker. Nih. Lalu hasilnya jadi program exe ya. Bisa dimengerti ya di sini ya. Hasilnya exe. Kalau sudah jadi exe, berarti filenya terpisah. Jadi ada a.c dan a.exe. Ada dua ya, filenya dua ini. Kalau Anda mau pamer program, Anda bisa bawa program Anda ini pergi ke tempat teman Anda, ke komputer teman Anda tanpa membawa ini. Jadi Anda cukup membawa exe-nya saja. Dibawa-bawa pergi gitu buat pamer gitu kan. Ini coba programku. Nah, itu exe. Jadi tidak memerlukan source code-nya. Ya, itu adalah tahapan kompilasi. Ada pertanyaan dulu di sini? Aman? Nah, kemudian compiler itu tidak hanya G++, tidak hanya GCC ya, tapi ada banyak, ada di Wikipedia, silahkan Anda baca. Ada yang open source, ada yang closed source. Kalau saya menggunakan Dev C++ ya. Ini adalah editornya dan gratis ya. Jadi Anda bisa cari ya untuk belajar bahasa C. Compilernya sudah otomatis bawaan yaitu MinGW ya. Nih, GNU style ya.
Jadi berbasis Linux juga Dev C++ itu. Tapi bisa jalan di Windows. Bisa diinstal di Windows. Nah, kemudian struktur programnya seperti apa? Ada bagian header atau bagian awal, bagian bagian program awal, yaitu mendefinisikan pustaka atau library yang dibutuhkan, library yang dipakai. Bentar. Oke, terus di dalam bahasa C ini ada tipe data khusus ya. Tipe data khusus ada pointer untuk memori, terus kemudian bisa mendefinisikan konstanta, makro dan sebagainya. Bagian header ini disebut dengan preprosesor direktif. Nanti saya demokan ya. Terus ada fungsi-fungsi seperti biasa. Lalu di dalam program C itu wajib ada yang namanya fungsi main. Ini tidak boleh nggak ada. Kalau ini nggak ada, error. Ya, jadi kalau ini nggak ada, bahaya error. Tidak mungkin jalan. Jadi ini sangat penting fungsi mainnya. Nah, ini contoh sebuah program bahasa C yang cukup kompleks. Ya. Anda bisa lihat panjang ya, 23 baris. Ini adalah bagian header. Ya, ini namanya bagian header. Ada .h. .h ini adalah header. Diawali dengan tanda crash ya. Ini adalah preprosesor direktif. Ini ya preprosesor. Lalu ini fungsi nih. Ini fungsi menghitung Fibonacci ya. Fibonacci adalah perhitungan dua buah bilangan sebelumnya. 1 1 1 2, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 berapa? 8, 5 tambah 8 13 gitu. Itu adalah Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci. Saya tidak memperhatikan programnya ya, belum ya. Ini lebih ke struktur ya. Jadi pertama bahasa C itu harus ada kurawal buka, kurawal tutup. Ini tanda awal dan akhir. Lalu kemudian ada tipe data nih. Ada integer. Ini adalah tipe data. If else-nya sama, bedanya ada titik koma. Ini adalah akhir dari suatu statement. Gitu. Akhir dari suatu perintah bisa dibilang. Ya. Lalu kemudian ada main, ini yang paling penting, program utama ini. Tidak boleh tidak ada. Kalau ini nggak ada, nggak bisa jalan. Lalu terakhir ada return 0. Oke, seperti ini. Ini kurung kurawal tutup, ini kurung kurawal buka. Ada yang mau bertanya tentang ini? Halo? Nggak ada? Anda nggak mau tanya? Misalnya printf. Ada yang mungkin bingung? Masih hidup nggak ini? Masih hidup ya 24 orang. Oke, nanti saya tanya gantian ya. Ini belum. Kelas ini benar-benar sepi dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Oke, terus kemudian file header itu adalah nama file .h ya. Ini ekstensinya .h. Ada dua macam cara nulisnya, yaitu pakai kurung siku ya, kurung siku tutup dan kurung siku buka. Itu seperti HTML. Ini ya. Ini untuk seperti HTML kan ya. Ini ya. Dan ada yang menggunakan tanda petik. Dua. Bedanya apa? Yang menggunakan kurung siku ini adalah digunakan untuk mengakses file header standar. Jadi library bawaan, built-in. Kalau Anda nginstal, itu ada library bawaan. Ya. Ini bawaan. Sudah bawaan dari installernya. Nah, menggunakan tanda kurung siku buka dan kurung siku tutup. Oke. Terus sedangkan yang ini dengan menggunakan apa ini? Petik 2 itu adalah untuk mengakses file buatan sendiri, file header buatan sendiri, dan harus berada di dalam satu folder yang sama, ya. Harus berada di dalam satu folder yang sama. Begitu ya, teman-teman. Terus ini adalah kalau Anda mau buat bahasa C, membuat program dengan menggunakan bahasa C, itu yang harus Anda bisa
Ini wajib bisa ini. Tulisan ini tuh harus Anda hafalkan, bisa dibilang. Ini kerangkanya. Kerangka awal bahasa C. Jadi Anda harus bisa nulis ini. Crash include stdio.h, terus ada int main, terus kosongi, lalu kemudian return 0, kurung awal tutup. Itu adalah struktur utamanya. Ini belum ada nilainya. Jadi kalau ini Anda kumpulkan cuma begini, itu 0 nilai. Ya, kenapa? Karena nggak ada codingnya sama sekali. Ini bukan program. Ini tuh kerangka. Tanpa kerangka ini program Anda nggak jalan. Itu pakai bahasa C seperti itu. Ya. Kalau Python nggak perlu kerangka apapun. Oke. Jadi inilah bedanya ya. Jadi dalam bahasa C itu harus ada kerangkanya. Ini kerangka dasarnya. Jadi kalau Anda mau mulai membuat program dengan bahasa C, Anda harus menuliskan itu. Bisa dibilang, paham ya? Jadi ini tuh berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris itu harus Anda tuliskan. Harus hafal di luar kepala. Paham ya? Ada yang mau bertanya tentang ini? Belum, Pak. Belum. Oke. Sekarang saya demokan. Nah ini Hello World ya, saya demokan. Pakai C dulu ya. Kosong ya. Anda bisa lihat gambar layar saya kosong ya. Anda harus bisa menuliskan yang tadi. Ini belum ada nilai apapun. Jadi kalau Anda ngumpulin seperti ini itu 0. Dah. Ini adalah kerangka dasar. Oke. Terus Anda buat program kan? Mulailah. Saya mau nulis Hello World. Oke. Nanti Anda tulis Hello World. Dah. Terus kemudian titik koma. Titik komanya jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Anda save, langsung compile execute ya. Compile and run. Hasilnya gimana? Hello World. Keluar ya. Hello World. Seperti ini. Jadi program Anda ada di mana? Ada di baris keempat. Baris 1 selain 4 itu adalah bukan program Anda. Itu adalah dasarnya. Ini programnya di sini. Paham sampai di sini? Terus kalau Python. Nah ini. Ini ya, Python itu kosong. Anda tidak memerlukan program utama. Anda kalau mau nulis Hello World ya tinggal print Hello World. Sudah, jalankan. Keluar Hello World. Ya kan? Gampang banget. Makanya hati-hati. Tidak semua bisa diselesaikan dengan Python gitu ya. Jadi Anda tetap harus menguasai bahasa yang lain. Ini adalah bahasa C. Saya lebih konsentrasi ke bahasa C. Kenapa? Karena Python-nya Anda sudah biasa gitu. Bisa dibilang Anda sudah tahu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di dalam ini ya, di dalam bahasa C ini ada kadang-kadang ada backslash n. Ada yang tahu backslash n itu buat apa? Ada yang bisa menjawab saya? Halo? Buat new line bukan, Mbak? Buat apa? New line. Iya, betul. Buat new line. Bentar ya, saya turun sebentar. Oke.
Nah, backslash n itu tadi adalah new line ya, betul ya, new line. Nah, selain new line ada yang lain, yaitu ada backslash t tab ya yang biasa kita pakai, backslash tab, backslash b, backspace ya. Lalu kemudian petik-petik, petik 1, petik 2 dan sebagainya ya. Nah, di Python ada nggak? Sama. Mari kita lihat demonya ya. Ini contoh saya kasih enter ya. Nggak gitu kelihatan ya, kita jalankan. Nah, ada ya, kelihatannya cuma enter begitu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Pemisahnya ya, ada enternya kelihatan ya. Ada pembatasnya. Nah, terus kalau saya nulis lagi di sini. Saya gitu misalnya ya. Kita lihat bedanya. Pasti ada pemisahnya. Nah, oke ya, ada enternya kelihatan ya. Sekarang coba saya hapus backslash n-nya. Oke, saya jalankan. Hasilnya adalah tidak ada spasi sama sekali. Jadi hello world saya ini kayak nyambung, tahu ya? Nyambung. Beda dengan Python. Coba lihat Python. Kalau Python otomatis sudah enter. Ini kalau saya jalankan otomatis sudah enter. Nah, hello world saya. Ya enggak? Jadi setiap print itu kayak sudah enter gitu. Nah, sedangkan C tidak ya. Ini perlu Anda ketahui. Python otomatis satu buah print itu pasti enter. Ada enternya otomatis tanpa pakai backslash n. Kalau ini saya tambahin backslash n, ya di Python juga bisa pakai backslash n. Mari kita jalankan. Maka hasilnya enternya jadi 2, double tuh. Paham ya di sini ya? Nah, terus pertanyaan saya, adakah yang tahu? Ini kan enter nih, otomatis kan enter ya, 2 ya. Bagaimana caranya supaya tidak ada enternya? Jadi seperti di bahasa sih tadi, sayanya itu gabung. Ada yang tahu caranya gimana? Telepon, dari tadi. Halo? Ya. Jadi hello world saya, Pak, tapi satu baris ya, Pak? Iya. Ya. Maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada yang tahu bedanya supaya sayanya ini nyambung dengan hello world-nya? Pakai tambah, Pak. Pakai apa? Tambah. Bukan. Maksud saya, kalau tambah kan berarti di sini, maksudnya langsung di sini kan? Anda gabungkan 2 buah string kan? Bukan. Tapi membuat print-nya itu tidak ada enter-nya. Bagaimana caranya? Pakai backslash n, Pak. Pakai apa? Backslash n. Backslash n gini? Ya, terus ketik saya. Gini? Iya. Ini saya tutup ya. Ya. Iya benar. Saya jalankan. Tetap kan ada enternya. Supaya seperti bahasa sih tadi. Mari kita lihat. Lihat ya. Ini saya jalankan ya. Nah, supaya gini. Paham? Supaya nyambung. Jadi tanpa spasi sedikit pun. Python itu default-nya ada enternya, ya kan? Python itu default-nya ada enternya. Jadi tanpa kita kasih backslash n saja, seperti ini, itu saya ngeprint di bawahnya sini udah otomatis enter. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak ada enternya.
Ini ada yang ngechat ya. Backslash R nggak ada, bukan. Ada yang lain? Ada yang tahu? Kalau pakai END sama dengan itu bisa nggak, Pak? Betul. Itu jawabannya. Ditaruh di mana? Di print yang keberapa? 1 apa 2? Print 1. Betul. Jadi pakainya adalah END sama dengan petik-petik. Hasilnya adalah, lihat. Apa artinya? Defaultnya Python itu memang enter. Nah, supaya nggak enter gimana? Ya N-nya jangan enter. N-nya itu petik-petik saja. Berarti artinya N-nya itu bukan enter. Terima kasih atas jawabannya ya, betul gitu. Jadi caranya begitu. Ini kan sesuatu yang unik ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain, ternyata defaultnya print-nya itu tidak ada enternya. Itu contohnya di C ya. Sedangkan di Python ternyata enternya, print-nya itu otomatis enter. Nah, itu kan kadang bermasalah. Itu sederhana ya, kasus sangat sederhana. Tapi ketika Anda mau mengerjakan sesuatu, ternyata nggak boleh pakai enter, pusing gimana ya? Itu ada satu. Atau justru malah harus ada enternya. Pakai bahasa C, harus pakai apa ya? Nah, itu sederhana tapi lumayan kalau beda bahasa ya kayak gitu tuh gitu ya. Anda harus membiasakan diri kembali istilahnya. Oke, jelas ya. Nah, yang lainnya ada backslash B, backslash N, ada backslash T, tab itu untuk nge-tab ya, sama kayak tab gitu. Nah, kalau backslash B mundur 1 baris, itu apakah berarti akan menghapus? Bukan ya. Tapi kursornya aja yang mundur. Jadi kursornya itu mundur ke huruf sebelumnya. Tapi tidak menghapus. Kalau kita kan pakai backspace kan menghapus kan. Nah, tapi ini tidak. Jadi kursornya hanya mundur 1. Biasanya kursornya kan di akhir dari kalimat ya. Nah, ini sekarang mundur di sebelum akhir istilahnya begitu. Tapi tidak menghapus. Python juga punya, nah menariknya Python itu ada tambahan yaitu adalah Unicode. Unicode ini tidak bisa dilakukan di bahasa C ya. Bahasa C itu tidak support ya, karena bahasa C adalah bahasa kuno ya bisa dibilang. Bahasa yang udah muncul di tahun lama ya, jadi belum bisa support untuk Unicode. Nah, kalau Python karena udah baru, modern, jadi dia support bahasa Unicode, dia bisa nulis untuk bahasa Jepang, bahasa Korea misalnya, Cina, bahasa Arab dan sebagainya ya, atau bahkan smile ya, atau emoticon seperti itu semuanya support gitu. Bahasa Jawa ya itu huruf Honocoroko dan sebagainya itu bisa. Oke, itu keunggulannya karena bahasa modern gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya coba tanya, mengingatkan tadi kan saya sudah ngomong nih, coba tanya sama Joshua Robert ada? Mari Joshua Robert, aktifkan mic-nya. Iya, ada Pak. Ya, saya tanya. Tadi kan Python itu dikenal dengan interpreter ya, tapi di dalamnya ada compilernya kan? Nah, iya Pak. Compilernya Python itu bedanya sama compilernya bahasa siapa? Kalau yang di compiler Python itu bukan compiler yang sebenarnya gitu Pak. Oke, betul. Gimana itu? Bukan compiler yang sebenarnya itu artinya gimana? Dia tidak membutuhkan tidak natif. Iya. Ya, tidak natif. Jadi tidak seperti bahasa ibu gitu ya. Iya, tidak diimport ke bahasa biner gitu. Iya, betul. Jadi tidak langsung menuju biner atau tidak langsung menuju exe, tapi dia menjadi bahasa level menengah ya. Oke, terima kasih. Sip. Iya, Thank you mendengarkan ya. Terima kasih. Nah, berikutnya tipe data sekarang. Tipe data itu apa sih sebenarnya? Anda mungkin sering dengar, tipe data itu adalah jenis data yang bisa dikelola oleh komputer. Nah, kenapa kok harus ada jenisnya? Karena macam-macam, ya kan? Coba Anda lihat. Komputer itu mampu mengolah data berbagai macam bentuk. Ada teks, ada gambar, ada video, ya, ada dokumen, ada format khusus seperti kompresi misalnya, setting dan sebagainya. Contohnya kompresi adalah RAR, zip gitu ya, dan lain-lain. Lagu juga ada, suara misalnya MP3, AAC dan sebagainya. Nah, berbagai macam bentuk itu butuh pembeda ya, bentuk pembeda. Oh, ini adalah angka, oh ini adalah huruf, oh ini adalah string, oh ini adalah true false misalnya. Nah, itulah tipe data ya. Tipe data berarti
jenisnya yang bisa diolah. Pada kenyataannya sebenarnya apapun jenisnya itu, pada kenyataannya ketika disimpan, ketika ditaruh di hard disk gitu ya, itu sebenarnya ya sama, yaitu dalam bentuk binary atau dalam bentuk byte-byte data. Tapi oleh sistem operasi, byte-byte data itu diolah sedemikian rupa. Oh, kalau ekstensinya DOC itu adalah dibuka pakai atau perlakuannya dibuka oleh Microsoft Word. Kalau ekstensinya exe itu, oh ini adalah executable bagi Windows. Exe bagi Linux nggak penting, betul nggak? Jadi exe bagi Linux itu dicuekin aja karena dia nggak tahu exe itu apa. Gitu. Dia tahu itu biner, tapi dia tidak bisa menjalankannya. Itulah bedanya. Jadi sistem operasi tertentu punya caranya berbeda-beda gitu ya, bisa dibilang. Misalnya ya contoh DOC itu, Anda belum install Microsoft Word. DOC ya nggak bisa dibuka mungkin gitu ya, karena nggak tahu ini tuh dia akan dihandle oleh siapa. Jadi secara real itu memang disimpan di hard disk dalam bentuk dalam bentuk byte-byte data. Tapi secara manusia begitu ya, oleh sistem operasi dikelola lagi menjadi extension base ya, berbasis extension. Nah, kita harus membedakan tadi bentuk-bentuk datanya. Maka biasanya ada yang disebut dengan tipe data. Tipe data dalam bahasa Python biasanya cuma tipe data dasar. Sedangkan tipe data dalam bahasa C ada tambahannya, yaitu ada tipe data reference atau tipe data referensi. Tipe data referensi ini biasa dikenal dengan tipe data bentukan atau tipe data pointer ya, tipe data pointer yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan tipe data dasar. Nah, tipe data pada Python sebenarnya tidak ada ya, bisa dibilang Anda bahkan tidak pernah menuliskan tipe data di Python. Tapi sebenarnya ya Python tetap membedakan gitu ya, tetap membedakan. Oh, ini adalah tipe teks dalam bentuk str. Oh, ini tipe numerik ya dalam bentuk integer, float gitu ya. Oh, ini adalah dalam bentuk sequence atau kumpulan data ya, list, tuple dan sebagainya. Tipe data boolean, true false. Nah, walaupun oleh Python nggak masalah. Anda membuat satu variabel diganti-ganti, nggak apa-apa ya. Mau angka, mau huruf, mau string, mau apapun nggak masalah. Nah, tipe data pada Python ini contohnya, ya ada angka, ada koma-koma ya, bilangan pecahan. Lalu kemudian ada list, ada tuple, kemudian ada dictionary ya, dictionary itu adalah sepasang ya, ini pasangan. Ini kalau list kan pakainya kurung kotak nih. Sedangkan kalau tuple itu pakainya kurung biasa ya. Kalau dictionary itu harus ada pasangan ya. Sepasang ya namanya dictionary. Kamus gitu kan berarti harus ada apa dan apa gitu. Artinya apa itu kalau kamus kan begitu. Kalau set itu adalah pakai kurung kurawal, ini adalah himpunan. Ini himpunan. Set itu himpunan. Dan lain-lain ini true false ya. Ini true false. Pakai huruf besar ya F-nya ya sama T-nya. Yang lain-lain ya menyesuaikan. Oke, terus tipe data pada bahasa C. Nah, tipe data pada bahasa C ini penting. Kenapa? Karena Anda harus mendeklarasikan, Anda harus menuliskannya. Kalau tadi di Python tuh kan seolah-olah kayak Anda nggak perlu tahu juga nggak apa-apa gitu ya, seolah-olah gitu. Tapi kalau di dalam bahasa C itu harus tahu karena ada beda antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ini contoh tipe data karakter berarti huruf ya. Ini A, B, C itu adalah tipe data karakter. Lalu kalau tipe data integer itu angka bilangan bulat ya. Sedangkan short itu juga bilangan bulat ya. Long itu juga bilangan bulat. Terus kemudian ada tipe data pecahan. Nah, ini adalah pecahan. Bedanya di mana? Bedanya di ukurannya. Ini ukurannya. Ukurannya berarti makin besar tuh makin ke bawah nih. Makin besar itu artinya apa toh? Makin besar itu artinya adalah mampu menampung data yang banyak. Ya. Jadi misal contoh, Anda tahu bahwa saya akan menyimpan data dari 0 sampai 200. Nggak mungkin lebih dari itu, nggak mungkin kurang dari itu. Yang saya simpan itu antara 0 sampai 200. Maka Anda sebaiknya memilih apa ya tempat yang paling pas. Jangan kurang, jangan lebih. Gitu. Paling pas. Misalnya, oh saya mau pakai unsigned char aja lah. Ya nggak apa-apa. Atau mau pakai short aja lah. Itu misalnya.
Enggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan kelebihan. Contohnya Anda hanya menyimpan angka 10 gitu, tapi harus menyimpannya pakai long. Long itu kan besar banget. Ngapain Anda harus menyimpan angka-angka 10, bilangan 10 kok di unsigned long. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jadi selain apa ya? Selain boros begitu kan rugi kan ya, terlalu besar ya. Tapi juga memakan memori yang besar. Dan kemudian juga harus diperhatikan misalnya begini. Di bank nih, Anda melakukan pekerjaan berhubungan dengan uang kan, data uang kan di bank. Misalnya Anda itu menggunakan tipe data yang salah ya. Tipe data salah itu menyebabkan apa? Menyebabkan bilangan itu dipotong gitu. Jadi saldo nasabah itu kepotong terus gitu. Jadi kepotong misalnya 1.000 atau 50 rupiah gitu. Tapi setiap saat bisa dibayangkan. Jadi kalau motong terus-menerus akhirnya ya habis tuh saldonya ya. Jadi bingung loh, kenapa habis? Programnya betul gitu ya, tapi ternyata gara-gara apa? Tipe datanya. Jadi penyebabnya adalah tipe datanya. Tipe data ini bisa memotong. Kapan memotong? Kalau nggak cukup. Jadi misalnya Anda maksimal itu 1.000. Terus kemudian Anda memasukkan angka 1.500. Nah biasanya 500-nya itu kepotong. Tanpa ngomong ya, tanpa bicara. Jadi programnya langsung otomatis motong. Nah ini bahaya sekali. Jadi Anda harus tahu ya benar-benar pasti tipe data itu seberapa maksimalnya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, bisa dibilang begitu. Lebih ya nggak apa-apa terpaksa, tapi kalau kurang nggak boleh. Gitu. Ya. Nah ini tipe data yang seperti ini penting gitu untuk diketahui supaya Anda membuat programnya betul. Gitu. Nah tapi memang di Alpro belum mempelajari khusus tentang tipe data ya, karena nanti mata kuliahnya adalah struktur data. Jadi kalau Anda belajar struktur data, ini tipe data sangat penting. Tapi kalau sekarang yang penting Anda buat program dulu gitu ya. Cuman saya kasih tahu aja. Gitu. Bedanya kalau di bahasa C itu tipe datanya menjadi sangat penting karena Anda harus tahu bedanya masing-masing. Sedangkan di Python kayaknya tipe data sama aja gitu ya, karena nggak pernah ditulis. Nah, lalu kemudian di dalam ini langsung aja ke contoh. Untuk mengetahui ukuran tipe data pada bahasa C ya, itu Anda bisa menggunakan size of. Nih, ukurannya berapa? Ini contohnya. Integer itu ukurannya berapa? Oh, ternyata ukurannya 4 byte. Double itu ukurannya ternyata 8 byte. Anda mungkin mikir, alah, Bro, hard disk saya besar gitu ya. Terus kemudian RAM saya besar. Nggak penting lah byte-bytean itu. Pasti cukup ya RAM Anda ya, komputer Anda. Nah, kalau komputer lain, ada komputer-komputer yang spesifikasinya sangat rendah gitu ya. Contohnya yang berbasis apa namanya? Misalnya Arduino misalnya gitu ya. Jadi itu memang perangkat-perangkat kecil. Jadi Anda nggak bisa membuat program yang sifatnya general bisa dipakai di semua tempat gitu ya. Terus kemudian RAM-nya kurang. Nah, itu nggak bisa jalan gitu. Jadi intinya Anda harus apa ya? Mengefisienkan penggunaan memorinya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang persen D atau apa? Mungkin ini mau ditanyakan atau enggak? Udah tahu? Printf itu adalah untuk ngeprint ya, untuk ngeprint. Ini tulisannya nanti ukuran int titik 2, ini persis ya kayak gini ya. Ukuran int titik 2. Persen D ini apa? Persen D ini adalah format untuk bilangan bulat. Ya, dan untuk bilangan bulat. Bilangan yang bukan pecahan. Lalu kemudian ini akan digantikan dengan koma di belakang ini. Jadi ini apa? Ini adalah variabel ya. Variabel ini akan menggantikan posisinya persen D. Nah, size of A itu berapa? Size of A itu menggantikan 4, menghasilkan 4. Lalu 4 itu akan menggantikan persen D. Makanya posisinya di tengah-tengah sini. Gitu. Anda tidak bisa pakai 4,5 gitu ya. Karena 4,5 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Jadi nggak bisa pakai persen D. Kalau Anda paksakan hasilnya 0. Gitu ya. Jadi Anda perlu tahu hal-hal yang kayak gitu ya. Ada pertanyaan tentang itu? Oke. Next. Nah, terus kemudian tadi sudah tahu bahwa semua tipe data harus ada namanya ya, yang disebut dengan identifier ya. Identitas. Jadi setiap tipe data Anda nyimpen data di dalam komputer itu harus diberi nama. Ya, diberi nama. Nah, nama ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk dipanggil lagi. Jadi tujuannya adalah untuk memanggil kembali.
Gitu. Untuk memanggil kembali apa namanya si variabel itu. Kalau Anda nyimpan itu kan tujuan akhirnya adalah dipanggil lagi, dipakai lagi gitu. Buat apa Anda simpan kalau ternyata tidak digunakan lagi? Ya kan? Jadi sama dengan komputer, jadi datanya disimpan di dalam memori lalu Anda panggil kembali. Nah, itu harus ada namanya, ya. Nama ini harus unik ya. Harus unik supaya nggak ada yang kembar. Kalau kembar nanti tabrakan istilahnya, manggil yang mana kan gitu ya. Nah, identifier itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada dua macam. Yang pertama disebut dengan konstanta, yang kedua disebut dengan variabel. Selama ini pasti Anda tahunya variabel. Variabel adalah tipe data yang bisa diubah-ubah, ya kan? Anda mendeklarasikan suatu variabel misalnya X gitu kan. X-nya diisi 5, diisi 10, diisi 30 bisa Anda ganti-ganti, ya kan? Bisa Anda ubah-ubah. Nah, konstanta dilihat dari namanya, konstan berarti tetap. Jadi sebenarnya konstanta itu adalah identifier yang tetap, yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh diganti-ganti. Oke, jadi konstanta itu tidak boleh diedit, bisa dibilang. Nah, identifier juga dipakai di dalam elemen program lain, seperti nama fungsi, itu nggak boleh sama. Nama prosedur tidak boleh sama. Nama tipe data tidak boleh sama, dan sebagainya. Jadi, intinya kalau Anda membuat identifier berarti nggak boleh sama. Gitu ya. Tidak boleh dipakai lagi. Kalau misalnya dipakai lagi, nanti berarti kayak ini ya, contohnya ini X ya. Lalu di bawah kok pakai X lagi, berarti akan ketimpa. Jadi angka 4 itu akan hilang. Ya, angka 4 itu sudah tidak ada lagi, yang ada adalah Sally ya. Jadi ketimpa gitu. Itu namanya kalau dipakai ulang gitu. Sampai di sini jelas ya. Tapi kalau beda nama seperti ini berarti di memori ada dua. Ada dua tempat, yaitu 5 sama John. Gitu. Jadi dua tempat ini adalah berbeda, X sama Y. Tapi kalau ini itu cuma ada satu tempat, awalnya 4, terus kemudian diganti jadi Sally. Paham sampai di sini? Nah, konstanta, ini saya akan langsung demo saja ya. Pakai bahasa C dulu ya. Konstanta, kita buat konstanta. Oh, tadi belum. Sebentar. Konstanta di bahasa C itu seperti ini. Konstanta di bahasa C adalah define, nama konstanta, dan nilainya. Sedangkan variabel di bahasa C adalah tipe data, nama variabel, titik koma. Nih, contohnya kayak ini. INT umur, titik koma itu adalah tipe data. Sedangkan konstanta adalah crash define, nama konstantanya, terus kemudian nilainya. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan demonya. Contoh, saya punya konstanta, ya. Konstantanya adalah pi ya, 3,14. Tahu ya pi ya, bilangan pi ya, bilangan pi itu adalah 3,14. Lalu kemudian di sini saya mau ganti jadi 3,15. Secara logika bisa nggak atau boleh nggak pi kita ganti menjadi 3,15? Bisa dimarahi orang sedunia ya, ya kan? Nggak boleh diganti kan? Coba kita paksakan compile. Error? Ya, tidak bisa diganti. Kenapa? Karena crash define. Karena ini konstan, tidak boleh diganti. Bedakan dengan saya membuat variabel. Ini ya, pi misalnya sama dengan 3,14. Ini variabel kan? Lalu saya ganti ini menjadi pi. Lihat bedanya, saya sengaja membuat tulisan yang berbeda, PI sama PHI ya. PHI ini saya ganti jadi 3,15. Bisa nggak? Bisa. Ini dikompil sukses. Dijalankan, jalan. Oke, dijalankan jalan, tidak ada errornya. Why? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena ini adalah variabel. Variabel ini. Variabel boleh diganti. Sedangkan konstanta tidak boleh diganti. Jadi kalau Anda mengganti konstanta, maka tidak akan bisa. Bisa dibilang aman, betul nggak?
Karena bahasa C melindungi konstanta yang Anda buat tidak bisa diganti. Kan sudah jelas konstanta, masa pi diganti-ganti? Kan nggak boleh. Misalnya masa suhu atau apa, pokoknya yang berupa kesatuan konstanta, itu kan nggak boleh diganti-ganti. Berat jenis misalnya dan sebagainya, itu kan semua udah fix kan. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Pertanyaan saya adalah, di Python gimana? Bisa nggak Python melakukan hal yang sama dengan bahasa C? Pernah nggak Anda mencoba itu? Bisa nggak Anda membuat pi di Python yang tidak bisa diganti? Halo? Ada yang sudah pernah mencoba? Belum pernah coba, Pak. Belum pernah ya? Mari kita coba. Nih, sekarang saya buat. Python tidak membutuhkan tipe data kan? Berarti saya buat pi 3,14. Terus saya ganti pi sama dengan 3,15. Coba kita jalankan. Bisa aja tuh. Tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi Python memang tidak mengenal konstanta. Python tidak ada konstanta. Ya, jadi Python semuanya variabel. Karena apa? Karena dynamic type. Karena tipe datanya dinamis. Jadi dia tidak mengenal konstanta. Gitu ya. Jadi kalau di C, konstanta itu ada. Di Python biasanya ya programmernya yang tahu. Gitu. Programmernya tahu diri lah. Biasanya dibedakan dengan menggunakan huruf besar. Jadi kalau di Python biasanya begini. Print P. Artinya adalah tidak mengubah, tapi menampilkan aja. Karena kan Python adalah, konstanta kan memang 3,14, berarti ditampilin dong gitu. Oh iya 3,14, betul. Jadi cuma seperti itu aja. Jadi di Python tidak support ya bisa dibilang. Oke, saya lanjutkan materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau di-compile error ya, kalau tadi ya sudah jelas ya. Error pada saat kompilasi. Jadi kalau di bahasa C, Anda tidak bisa mengganti konstanta. Tapi kalau variabel boleh. Dia akan error. Tapi kalau Python, nggak masalah. Nah, sedangkan variabel adalah data yang bisa diganti-ganti. Program bisa mengoperasikan variabel-variabel itu dengan mudah. Anda bisa ngedit, gitu ya, bisa diganti-ganti. Contoh, Anda bisa menggunakannya di dalam perhitungan luas segitiga, luas lingkaran, dan lain sebagainya. Ya. Aturan penamaan variabel seperti apa? Jangan sampai Anda malas menulis nama variabel. Biasanya Anda malas kan menulisnya jadi A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Panjang P, luas L, lebar L. Bingung kan? Loh kok sama? Gitu ya. Jadi jangan terlalu malas untuk menuliskan nama variabel. Mengapa? Karena sekali lagi Anda nulis program itu akan bisa dibaca ulang, dibaca kembali. Kalau sekarang mungkin ingat, tapi nanti tahun depan sudah lupa. Jadi nanti ketika membaca program Anda, loh ini apa ya kemarin? A itu apa ya? B itu apa ya? Jadi sering lupa. Jadi Anda harus menggunakan bahasa yang bisa dibaca kembali. Jadi ditulis alas, lebar, tinggi. Itu kan jelas. Oh ya, dulu itu saya membuat program seperti itu. Nulisnya panjang nggak apa-apa, tapi demi masa depan bisa dibilang begitu ya. Jadi bisa dibaca lagi. Lalu tidak boleh sama, jadi harus unik. Nah, panjang maksimalnya diusahakan kurang dari sama dengan 32 karakter. Jadi kalau Anda mau membuat nama variabel, maka tolong nama variabelnya itu maksimal 32 karakter. Ya, 32 karakter. Oke, jadi kenapa kok harus 32 karakter? Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak bisa membaca variabel lebih dari 32 karakter. Jadi kalau Anda membuat nama variabel 33 karakter, maka karakter yang ke-33 itu dianggap tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya ya, Anda nulis nih A, B, nama variabelnya sampai XXX 32 karakter.
Terus Anda buat lagi variabel XXX Y gitu kan. Ini kan 33 karakter. Ini karakter ketiga-tiga. Harusnya kan beda ya. Ini yang satu XXX, yang ini XXY gitu. Berarti kan beda kan namanya. Ini kan dua nama yang berbeda. Tapi karena dia cuma mensupport cuma 32, maka ini dianggap tidak ada. Maka sama. Nah, tapi toh setahu saya 32 karakter itu sudah cukup panjang. Ya kan? Jadi ya sepertinya tidak ada lah yang sampai nulis apa namanya sepanjang itu. Oke, lalu case sensitif. Kebetulan bahasa C dan bahasa Python itu sama-sama case sensitif. Case sensitif itu artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Saya malah senang dengan perbedaan itu. Kenapa? Karena jadi banyak kemungkinannya. Jadi Anda bisa membuat variabelnya jadi banyak kan? Alas. Ini beda gitu. Jadi Anda bisa membuat banyak variabel walaupun namanya sama gitu. Karena dianggap beda kan? Karena case sensitif. Tapi kalau Pascal lalu kemudian Visual Basic misalnya, itu dianggap sama, non case sensitif. Jadi antara alas dengan alas huruf besar ini itu sama. Error nih seperti ini. Karena ini sama gitu. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan bahasanya itu seperti apa. Gitu ya. Terus kemudian tidak boleh ada spasi. Karakter pertama harus huruf atau underscore. Nggak boleh angka. Coba kita lihat kode programnya di sini. Boleh nggak sih kita membuat nama seperti ini? Nah, misalnya Dragon Ball 9 naga. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Ternyata error ya. Jadi depannya itu angka nggak boleh. Oke, misalnya 17 tahun. Bisa nggak? Nggak bisa. Tuh, nggak mau dia. Nah, terus supaya mau gimana? Diawali dengan underscore. Boleh. Tuh, bisa. Ya, atau dimulai dengan huruf. Bisa kalau gitu. Di bahasa sih sama, nggak mau juga. Jadi angka tidak boleh menjadi bagian pertama dari apa namanya? Dari variabel. Tidak boleh. Bagian pertama itu adalah underscore. Atau huruf. Tanda tanya bisa nggak? Nggak bisa juga. Kayak bintang juga kayaknya nggak bisa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Terus gaya penulisan variabel ternyata juga macam-macam ya. Jadi ada yang nulisnya itu menggunakan snake case. Snake case ini berarti cara nulisnya itu panjang ke kanan dan spasinya diganti dengan underscore. Oke. Panjang ke kanan dan menggunakan underscore. Kalau camel case itu huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Spasinya nggak ada, tapi diganti dengan huruf besar, huruf kecil. Kalau saya biasanya pakai yang mana? Nah, kalau yang saya tahu ya, kalau pakai bahasa C itu biasanya menggunakan snake case. Tapi kalau pakai Java itu biasanya saya menggunakan camel case karena kebiasaan aja. Programmer Java banyak yang menggunakan camel case. PHP juga demikian, pakainya camel case. Tapi bahasa C++ itu sukanya pakai snake case. Lalu kebab case itu adalah kalau dipakai di CSS. Cascading style sheet di HTML itu. Itu biasanya pakai garis tengah atau strip ya. Pemisahnya pakai minus. Ada juga yang menggunakan semuanya huruf kapital. Nah, ini biasanya dipakai di konstanta. Jadi konstanta itu biasanya hurufnya huruf besar semua. Ada yang mau sharing? Kamu biasanya pakai nulisnya pakai apa? Michael Rian. Biasanya Anda nulisnya pakai apa? Biasa pakai snake case. Snake case, oke. Yang penting nggak ada spasinya ya. Gitu. Karena Ya, mungkin ada, awalnya pakai Python, Anda sudah tahunya pakai snake case. Tapi nggak apa-apa. Terserah kamu, terserah kalian ya. Yang penting konsisten. Gitu ya. Jadi bisa dibaca dan bisa dipakai gitu kan. Kalau dikompil nggak error. Gitu. Oke, terus ini contoh pada Python sudah ya, Anda sudah bisa ya, ada input itu untuk masukkan memasukkan inputan, lalu kemudian menampilkan pakai print dan sebagainya. C juga
Bisa. Nah, mungkin ada yang mau bertanya tentang source code bahasa C ini. Silahkan dibaca sedikit. Ada yang mau bertanya tentang source code-nya ini. Mungkin bukan bertanya, oh ini ngapain, ini jelas kan, alas kali tinggi bagi 2 kan tahu kan. Tapi mungkin sintaksnya Anda mau bertanya apa? Belum dijelaskan memang, tapi mungkin Anda mau bertanya. Kalau nggak ada nanti gantian saya tanya loh. Coba ya saya tanya ya. Aldi Felix. Aldi Felix. Halo? Suaranya belum keluar. Mic-mu udah nyala tapi belum ada suaranya. Kemana? Aldi? Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Waduh. Yaudah, kamu pakai chat boleh. Aldi saya tanya. Crash include stdio.h masuk dalam kategori apa? Ini bagian apa namanya? Crash include stdio.h ini masuk di dalam bagian apa? Di tahapan kompilasi. Yang ada crash-nya itu mulai itu disebut apa? Ada yang mau bantu saya? Termasuk library, Pak. Library. Kevin ya. Bukan. Depannya P. Preprosesor bukan, Pak? Betul. Dewangga ya. Jadi preprosesor directive, betul. Jadi preprosesor directive ya. Jadi bagian preprosesor. Lalu saya mau bertanya lagi karena kalian nggak nanya ya. Frebimo, mana Frebimo? Frebimo. Ya, Pak. Ya, saya mau tanya. Scanf buat apa? Kok banyak yang diem setelah ditanyain? Scanf buat apa? Ngilang 22. Kayak input gitu nggak sih, Pak? Input, betul, buat nginput ya. Nah, itu nginput apa sekarang kalau di situ? Alas ya berarti ya pertama ya. Frebimo. Oke ya, betul ya. Alas kan ya, ini untuk pertama ya. Lalu apa artinya persen D? Frebimo. Tadi persen D buat apa? Persen D itu adalah format untuk Desimal bukan, Pak? bilang apa? Bulat. Desimal. Desimal atau bilangan bulat ya, bilangan bulat. Betul, desimal. Oke, berarti menerima input bilangan bulat desimal, betul ya. Terus dan alas, adakah yang tahu dan alas itu artinya apa? N ya, itu kan ada simbol N. N alas. Apa artinya N alas? Jadi kalau apa? Inputannya itu sebagai nilai alas gitu ya. Sebagai artinya dimasukkan ke alas maksudnya. Iya.
datanya itu dimasukkan ke alas. Nah, kenapa harus pakai dan? Ada yang tahu? Oke, tadi pertanyaan ini ada yang bertanya di kelas B. Kenapa harus pakai dan? Jadi saya menjawabnya begini. Pakai dan itu artinya hanya berlaku bagi menerima input yang berupa bilangan. Jadi kalau bukan bilangan, bukan angka, itu tidak perlu pakai dan. Contohnya apa? Contohnya string. Menerima inputan berupa kalimat itu tidak membutuhkan dan. Misalnya Anda membuat variabel ya, kalimat. Lalu Anda tidak perlu pakai dan kalimat, tidak. Tapi cuma kalimat aja. Gitu ya. Jadi dan itu dipakai hanya untuk yang bilangan atau angka. Sekali lagi, dan itu hanya untuk menerima inputan dalam bentuk angka. Selain D, ada juga persen F. Ada yang tahu persen F itu buat apa? Float. Float atau bilangan. Float itu bilangan apa? Mengambang, bukan kan? Bilangan apa? Float itu. Desimal. Bilangan, bukan. Pecahan. Pecahan. Jadi bilangan pecahan artinya luas itu adalah boleh pecahan. Jadi karena ada angka kali setengah kan. Jadi bisa koma-koma kan. Nah makanya pakai persen. Oke, terima kasih. Next. Dah. Terus ada istilah berikutnya itu keywords atau kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata atau huruf-huruf begitu ya, yang didefinisikan oleh bahasa C dan Python memiliki arti dan pemakaian tertentu, sifatnya reserve atau sudah dipesan, jadi nggak boleh dipakai lagi, ditulis dalam huruf kecil semua. Oke? Dan di dalam bahasa C ada 32 keyword. Apa saja keywordnya? Ini adalah keyword yang tidak boleh Anda pakai sebagai variabel. Jadi Anda tidak boleh menggunakan variabel dengan nama auto. Tidak boleh menggunakan variabel dengan nama cons misalnya. Tidak boleh menggunakan sort, itu nggak boleh. Karena sudah ada istilahnya. Sudah dipesan. Nggak boleh dipakai oleh Anda, oleh kita. Ya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan variabel dengan nama itu. Bisa dimengerti ya di sini ya, 32 keyword. Python juga punya. Python nih punya 28. Cuma ini bukan huruf besar ya, C-nya kecil. Jadi semua yang huruf besar ini tolong diganti, I-nya kecil. Ini I-nya juga. Ini R-nya juga. T-nya juga. Jadi semuanya huruf kecil. Python 28, sedangkan C adalah 32 keyword. Tidak boleh dipakai lagi sebagai nama identifier yang Anda buat. Gitu ya. Terus di dalam programming ada 3 alur, yaitu alur sekuensial atau alur lurus, ya, alur urut-urutan. Yang kedua ada alur percabangan atau percabangan atau kondisional, dan alur perulangan atau looping. Nah, kemarin sudah diajarkan kan tentang flowchart-nya ya. Nah, bagaimana programnya? Kita bahas yang pertama dulu, yaitu sekuensial. Yang ini nanti minggu depannya lagi. Oke, jadi yang sekuensial ini biasanya berupa apa? Karena ini kan bentuknya persegi panjang ya. Ini adalah proses kan ya, proses. Jadi ini segala sesuatu yang biasanya berupa rumus atau hitungan, perhitungan, hitungan. Matematika biasanya berupa gitu ya, suatu kegiatan. Nah, di sini itu melakukan perhitungan misalnya adalah set ya. Terus kemudian operasi-operasi yang lain seperti aritmatika, assignment, logical operation, kondisional dan lain sebagainya. Ya. Dan operasi yang biasanya dipakai adalah assignment. Operasi assignment adalah operasi pemberian nilai atau pengisian nilai. Menggunakan simbol panah kiri kan ya. Panah kiri ini biasanya dipakai di pseudocode atau flowchart atau algoritma.
Kenapa tidak menggunakan sama dengan? Karena sama dengan itu artinya bisa berbeda. Pascal misalnya, itu pakainya titik 2 sama dengan. Assignment-nya itu pakainya titik 2 sama dengan. Jadi saya lebih suka pakai panah kiri. Ya. Nah, bentuk umumnya ada, yaitu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya kan? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu adalah bentuk umumnya. Ada operator-operatornya, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, ini di Python ada ya, istilahnya ini pangkat ya. Terus kemudian ini apa? Kalau backslash slash-nya apa? Saya lupa. Kalau persen ini kan modulus. Ini apa ya? Saya lupa. Kalau bintang-bintang ini kan pangkat. Kalau slash-slash nih, saya lupa. Beberapa operator yang dipakai seperti itu. Nah, ini contoh operasi assignment. Jadi A itu adalah variabelnya diisi dengan nilai 10. A diisi dengan nilai B. Ini bukan dibandingkan nilainya, tapi diisi ya, namanya assignment. Lalu ini diisi dengan nilai di B ditambah C. B ditambah C digabungkan lalu dimasukkan ke A. Lalu ini B ditambah 1 ya, dan seterusnya bahkan bisa kali bagi tambah kurang. Kalau Anda menghadapi yang seperti ini, itu harus diperhatikan derajat operator ya. Derajat operator kali sama bagi itu lebih tinggi daripada tambah sama kurang. Ya kan? Jadi ini contohnya. Tidak bisa ditambah dulu atau dikurangi dulu, tapi harus dikali dulu sama dibagi dulu. Kalau Anda pengen menambahkan atau mengurangi dulu harus pakai kurung. Ini contohnya, ini harus dikerjakan dulu nih. Ya, terus kalau ini gimana? Dikurangi 5 dulu atau 5 dikali dulu? Ada yang tahu? Cara ngerjainnya gimana? A sama dengan B plus 1 dikurangi 5 kali C plus 3 bagi 4, itu cara ngerjainnya gimana? C plus 4-nya dulu Pak kayaknya. Cara ngitungnya gimana coba? B plus 1 dulu toh, jelas ya. Ya. Terus C plus 3-nya dulu. Ya, terus kekali 5 dibagi 4 dikali 5. Iya. Terus baru dikurangi ya. Oke, betul. Jadi ini harus dilakukan dulu ya. Segini ya. Jadi baru dikurangi. Jadi ini nanti jadi ini dikurangi ini. Perhatikan, karena minus ini paling rendah kan derajat operatornya. Jadi ini nanti terakhir. Jadi nggak sembarangan asal ke kiri ke kanan gitu. Ya, komputer otomatis bisa. Kayak kalkulator saintifik. Oke, sudah. Terus di dalam bahasa C ada plus plus min min gitu ya. Lalu kemudian plus kali. Nah, ini coba saya akan contohkan ya. Kalau C bisa kalau Python bisa nggak ya? Kali sama dengan 5 bisa nggak? Nggak bisa ya ini, error ya. A kali sama dengan 5 kan nggak bisa. Jadi ini tidak bisa. Error nggak? Nah, error ya. Jadi tidak ada A kali sama dengan 5 itu nggak bisa. Coba kalau saya definisikan dulu 1 gitu. Bisa nggak? Print A. 2 kali 5 kan harusnya 10 ya. Coba ya, bisa. Bisa ya, ternyata bisa ya. Ini ternyata bisa. Nah, ini kalau di plus berarti berapa? 7. 2 tambah 5 kan 7. Coba kalau saya jalankan. 7 ya. Ada yang bingung dengan ini, teman-teman? Gimana? Ada yang bingung? Oke. Operator seperti ini tahu ya, plus sama dengan. Ini artinya adalah A sama dengan A sama dengan A ditambah 5. Gitu ya, sama dengan itu. A yang lama adalah 2, lalu ditambah 5 jadi 7. Nah, di dalam bahasa C juga bisa. Ini ya, Anda punya misalnya integer A sama dengan 2. Terus kemudian A plus sama dengan 5. Terus Anda print %D, A.
Ini harus di-enter dulu ya. Supaya nggak gabung. Coba ya kita lihat 7 atau bukan. Oh, ini sorry, ini saya tutup. Nah, masih kebuka ya? Bukannya printf, Pak. Hah? Apa? Aku ngomong. Itu nggak pakai printf, Pak. Oh iya. Compile. Iya, thank you. 7 ya? Sama ya berarti ya? Sama dengan yang di Python. Jadi sama. Oke, berarti bisa ya? Saya lanjutkan. Nah, tapi yang terakhir ini nggak bisa ya. Jadi A sama dengan B per A itu tidak bisa disederhanakan, itu nggak bisa. Karena ini beda variabelnya. Jadi ini tetap A sama dengan B per A. Jadi nggak bisa diubah ya, tidak bisa diubah. Terus ini perkalian pembagian saya udah lewati saja. Ini operasi-operasinya. Nah, operasi aritmatika itu, operasi matematika itu ada 3 macam, ya. Unary, binary, dan ternary. Apa bedanya? Mari kita lihat. Unary, ini ya unary ya, unary ini itu adalah ada operator plus-plus dan min-min atau kali-kali atau bagi-bagi. Nah, ini bisa. Itu adalah menggunakan format di depan atau di belakang. Nih. Artinya adalah ada operasi prefix, ini kalau di depan, ini salah, postfix di belakang. Bedanya apa? Perhatikan min-min A itu artinya adalah naikkan nilainya dulu, baru baca isinya. Sedangkan kalau postfix, baca isinya dulu, baru naikkan nilainya. Kenapa? Karena plus-plusnya di belakang, berarti naiknya nanti terakhir gitu ya. Kalau plus-plusnya di depan berarti naiknya dilakukan dulu. Itu bedanya begitu. Kasusnya gimana? Mari kita lihat kasusnya. Kalau secara langkah sama ya, plus-plusnya di depan maupun plus-plusnya di belakang itu sama aja, sama nih. Tapi ketika dihitung, ketika dilakukan perhitungan akan berbeda. Contohnya seperti ini. A sama dengan 10. Berarti A-nya kan isinya 10. A plus plus berarti 11. Karena plus-plusnya di belakang berarti nilai, karena sendirian ini kan sendirian. Berarti A-nya 10 ditambah 1 sama dengan 11. Ya toh? Betul ya? Terus kemudian ada plus plus A. Plus plus A ya berarti sama aja A ditambah 1 sama dengan berapa? 11 tambah 1 12. Ini sekuensial loh. Ini urut ya. Jadi kalau sendirian, ini kan sendirian nih semua. Itu gampang, ya, increment itu mudah karena sendirian. Nah, ketika nanti dipasangkan dengan variabel lain, itu kan berbeda. Contohnya ini. B sama dengan A++. Bagaimana ngitungnya? A-nya 10 kan? Plus-plusnya di belakang loh ini. Plus-plusnya di belakang. Berarti kalau ditanya A-nya berapa, kalau ditanya A-nya berapa, itu sama. Karena A++ berarti ini nilai A-nya 10, dibaca dulu, dimasukkan ke sini, baru dijumlahkan tambah 1. Ya kan? Baca nilainya dulu, ini kan postfix nih. Berarti baca nilainya dulu, baru ditambah. Berarti artinya B-nya adalah 10. Kenapa? Karena baca dulu nilainya, yaitu 10. Sedangkan A-nya pasti ditambahkan, berarti jadi 10 tambah 1 dengan 11. Ada pertanyaan? Paham? Kalau prefix gimana? Kalau prefix berarti gimana? Ini urut ya, urut. Berarti A-nya sekarang 11 ya, A-nya sekarang 11. Terus dikurangi, kan ini min-min. Berarti kalau min-minnya di depan, berarti dikurangi dulu. Berarti 11 dikurangi 1, 10, masukin ke C. Berarti C-nya 10. Habis itu, A-nya dikurangi kan, tadinya 11 jadi 10. Paham?
Halo teman-teman, mau bertanya? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Paham ya? 2 orang atau yang lain. A-nya ikut dikurang ya, Pak? Hanya ikut selalu kalau itu pasti. Nih, perhatikan ini. Nah ini, operator prefix sama operasi postfix. Naikkan nilainya dulu, baru baca isinya. Kalau postfix, baca nilainya dulu, baru naikkan nilai. Jelas? Jadi kalau itu ya, kita kembali ke sini. Karena ini adalah postfix, maka dibaca dulu, masukkan ke sini, terus baru dinaikkan. Kalau ini, berarti nilai turunkan dulu ya, turunkan dulu. Berarti A-nya tadinya 11, diturunkan dulu jadi 10. Terus C-nya, ya berarti otomatis kan masuk ke sini dulu toh, 10-nya. Oh iya, paham, Pak. Paham. Ya, oke. Dah, next. Ini masih mudah juga, yang lebih sulit banyak. Nah, sekarang ini. A-nya 6, B-nya sama dengan A++ tambah 3. Ya, A++ tambah 3. Berapakah B, berapakah A? Kita mulai dari mana dulu? Pertama ini, A++ berarti postfix kan? Postfix berarti baca dulu ya nilainya. Berarti 6. Terus tambah 3 dulu sama dengan 9. 9 masuk ke B. Oke, berarti ini B-nya 9. Terus A-nya berapa? A-nya ya berarti ditambahkan dari 7. Bisa ya? Next sekarang. Ini 2 soal yang berbeda. Ini soal pertama ya, ini soal kedua. Ini nggak ada hubungannya maksud. A sama dengan 11, B sama dengan 20, C sama dengan 1. Sekarang D sama dengan plus A dikurangi B min ditambah C plus. Gimana caranya? Perhatikan lagi. Ini prefix ya. Berarti kalau prefix berarti 11 ditambah dulu. Berarti 12. Dikurangi B min. Berarti B-nya adalah tetap 20 ya. Karena min-minnya di belakang. Ditambah C plus juga sama 1. 12 tambah 20. Berapa? 32 tambah 1. 33 ya. Dikurangi itu, Pak. Dikurangi, Pak. 12 kurangi 20 berapa? Min 8 ditambah 1 ya. Min 8 tambah 1 berarti min 7 ya. Berarti di sini adalah min 7. Sedangkan A-nya ya pasti 13, B-nya berarti 19 dikurangi, C-nya 2. Mari kita lihat. Nah. Gimana? A-nya tetap 12 kan, bukan 13, Pak. A-nya 13 dong. Kan itu udah ditambahin nilainya, Pak. Udah dinaikin dulu. A-nya berapa? Oh iya. Iya, sorry. Ini 12 ya. Iya. 12. Sudah dinaikin dulu. Saya yang salah. Ya, betul. Begitu. Nah, ini masih mudah juga. Nah, sekarang yang susah yang kayak apa? Yang gini. A sama dengan A++ dikurangi min A misalnya. Nah, ini lebih sulit. Karena sendirian semua. Kedirinya semua. Nah, nanti Anda latihan ya di rumah. Pakai bahasa C. Siapa yang belum install, silahkan download DevC++. Kalau Python nggak bisa. Ya, Python tidak bisa plus. Coba ya. Plus itu nggak bisa. A++. Nggak bisa. Error. Jadi tidak support. Untuk unary operator tidak support. Plus A juga nggak bisa. Setahuku nggak bisa. Coba ya. Bisa enggak? Oh bisa. Tapi tetap 2. Tetap 2 ya. Tetap 2 dia tidak berubah. Coba kalau ini saya buat C sama dengan. Coba saya print C-nya. Bisa enggak? 2 juga. Nanti dia tidak mengubah apapun ini plus nih. Beda ya. Tapi kalau ini nggak bisa ya karena ada merah-merahnya.
Error. Oke, jadi tidak support untuk itu. Tapi kalau C bisa. Ya, kalau bahasa C bisa. A++ ini ya bisa. Terus kemudian misalnya C, integer C sama dengan min A, bisa ya. Jadi itu nggak masalah. Kita compile dulu tanpa ditampilkan ya. Bisa. Jadi kompilasi berhasil. Ini nggak masalah dengan kayak gitu. Ini namanya unary operator. Kalau binary kan jelas ya. Binary otomatis ya. Binary itu ya ini. A sama dengan apa tambah apa. Itu adalah binary. Binary itu berarti 2 kan. Yang biasa kita lakukan lah. Nah kayak gini. Itu adalah binary. Kalau binary sudah umum istilahnya. Kalau ternary, nah ternary nanti akan dipelajari ketika Anda belajar if. Ya pada saat if. Nanti ada ternary operator. Oke, waktunya ternyata sudah 13.15. Oke, ini latihan soal ya. Coba Anda kerjakan nanti di rumah karena waktunya udah 13.17. Anda nanti ada kuliah praktikum ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ini nanti bisa dibaca di rumah. Cuma ada 2 soal saja. Cara memotong-motong nih ya. Kalau ada uang 3.450 itu terdiri dari berapa ribuan, berapa ratusan, berapa 500-an dan sebagainya. Biasanya dipakai untuk kembalian ya. Kalau Anda ngembaliin tuh, ngembaliin kalau Anda main monopoli itu juga ya sering ya. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Waktunya nggak cukup ternyata, memang ini banyak. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada selamat siang. Anda silahkan praktikum. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.